Hasil pertandingan AC Milan versus Atletico Madrid skor 1-2. AC Milan secara dramatis dikalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-2 di matchday 2 grup B Liga Champions 2021-2022 di San Siro pada hari Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Di laga ini, AC Milan membuat 4 pergantian pemain dari tim yang sebelumnya bersua di Spezia, sementara Atletico Madrid melakukan 3 perubahan di skuad yang terakhir bersua Alaves. Gol dari AC Milan dicetak oleh Rafael Leao, sementara gol dari Atletico Madrid dicetak oleh Antonio Griezmann dan juga Luis Suarez. Namun, Rossoneri harus bermain dengan 10 pemain saja di laga ini, sebab Frankesi di kartu merah usai mengoleksi 2 kartu kuning. AC Milan memulai pertandingan dengan sangat berani, mereka langsung melakukan pressing ke pertahanan Atletico. Sang tamu pun dibuat gugup, mereka tampak terkejut. Atletico pun kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan Milan, namun mereka sesekali juga menemukan celah untuk melepas serangan balik. Pada menit ke-19, Milan mendapat peluang emas via serangan balik Rebic. Namun, dalam situasi 1 versus 1, Jan Oblak sukses mengeblok tendangan datar striker Kroasia tersebut. Tapi, 2 menit kemudian Atletico akhirnya kebobolan, Milan menyerang dari sisi kanan dan bola dibawa masuk Brahim Diaz ke kotak penalti. Ia sempat melari 2 pemain lawan dan memberikan bola pada Rafael Leao yang berdiri bebas di ujung kotak penalti. Dengan sekali tendang ia menjebol gawang Oblak 1-0. Usai mencetak gol, Milan masih tetap mendominasi jalannya laga. Mereka terus menekan pertahanan Atletico, tapi Rossoneri kemudian mendapatkan bencana. Pada menit ke-29, Frankesi menerima kartu kuning keduanya dan diusir keluar lapangan. Milan memang kekurangan pemain, namun mereka masih mampu mendominasi jalannya laga. Bahkan, pada menit ke-38, mereka nyaris mencetak gol melalui Leao. Sayangnya, tendangan akrobatik pemain Portugal itu dari ujung kotak penalti cuma menghantam mistar gawang. Atletico kemudian melakukan pergantian pemain, Depay keluar dan digantikan Joao Felix pada menit ke-40. Dari sini, alur permainan berubah. Sang tamu mulai menekan balik Rossoneri. Pada menit ke-45+1, Porto nyaris mencetak gol. Korea mengirim crossing ke tengah kotak penalti dan disambut tendangan kaki kanan Suarez. Namun, bola melipir tipis ke kiri gawang saja. Laga babak pertama kemudian berakhir AC Milan 1, Atletico 0. Di babak kedua, Atletico Madrid tancap gas. Mereka kembali mendominasi jalannya laga, mereka terus menekan pertahanan AC Milan. Pada menit ke-50, Kondogbia bisa melepas tendangan dari jarak dekat. Namun bola masih melenceng dari sasaran. Kemudian pada menit ke-54, Suarez menyambut umpan crossing Felix dengan sundulannya. Namun lagi-lagi ini belum mengancam gawang Maignan. Pada menit ke-62, Atletico mendapatkan dari via Felix usai mendapat umpan dari Lodi. Ia melewatkan kesempatan pertama karena bola tertinggal di depan belakangnya. Namun, ia masih bisa menendangnya pada kesempatan kedua. Tapi peluang itu bisa dinetralisir Tomori. Pada menit ke-76, Atletico bisa mengancam pertahanan Milan lagi. Kali ini melalui tendangan jarak jauh Felipe, namun Maignan berhasil menepis bola tersebut. Pada menit ke-86, gawang Milan akhirnya kebobol juga. Adalah Antonio Griezmann yang mencatatkan namanya dengan tendangan keras dari dalam kotak penalti, memanfaatkan umpan sundulan Lodi dari sayap kanan. 1-1. Semenit kemudian, Milan menyerang dan nyaris mencetak gol. Namun sayang, tendangan keras Florenzi dari ujung kotak penalti masih melebar ke sisi kanan gawang Atletico. Pada menit ke-90+1, Atletico mengancam melalui tendangan keras Felix, namun Maignan dengan brilian mampu menepis bola tersebut. Pada menit ke-90+4, terjadi drama di kotak penalti. Direka Lulu dianggap melakukan handball. Setelah dicek via VAR, Atletico akhirnya dihadiahi tendangan penalti. Eksekusi kemudian dilakukan Luis Suarez dengan baik 1-2. Gol ini menutup pertandingan tersebut. AC Milan dipaksa bertekuk lutut dengan skor 1-2 oleh Atletico Madrid. Hasil ini membuat Atletico naik ke peringkat kedua klasmen grup B Liga Champions dengan raihan 4 poin, sementara Milan terpuruk di dasar klasmen. Diego Simon akui Milan lebih unggul hingga kartu merah Frankesi ubah situasi. Selama sekitar 30 menit pertama, Milan sangat dominan dengan 5 tembakan dan 3 on target. Mencetak 1 gol, sementara Atletico Madrid gagal melakukan 1 pun tembakan tepat sasaran. Sebelum tuan rumah kemudian dipaksa bermain dengan 10 pemain karena kartu merah Frankesi. Manajer Atletico Madrid Diego Simon mengakui bahwa Milan bermain lebih baik dari timnya sampai kartu merah Frankesi mengubah permainan. Kemudian mengklaim bahwa pihaknya mengeluarkan semua yang bisa mereka lakukan untuk bisa meraih kemenangan. Itu adalah awal babak pertama yang dominan dari Rossoneri, yang bahkan unggul dulu melalui Rafael Leao di menit ke-20. Sayangnya, bahwa gelandang Pantai Gading itu kemudian diusir oleh wasit.
9 menit kemudian karena menerima kartu kuning kedua. Kendati unggul jumlah pemain, Atletico nyaris tidak memiliki tembakan tepat sasaran sampai Anthony Griezmann mencetak gol penyeimbang ke 84 menit dan kemudian mendapatkan penalti kontroversi di masa injury time untuk dikonversi Luis Suarez menjadi gol kemenangan. Manajer Argentina, Diego Simon mengakui keunggulan Milan di awal babak pertama dan bahwa kartu merah Frankesi mengubah situasi. Tapi juga mengatakan bahwa timnya meraih kemenangan karena kerja keras yang mereka lakukan. Dia berkata kepada Sport Mediaset, "Mari kita mulai dari awal, Milan lebih unggul dari kami. Memainkan gaya sepak bola yang sangat cepat dan dinamis yang sudah kami lihat saat mereka bermain melawan Liverpool. Tentu saja, setelah kartu merah mereka mulai menyerahkan beberapa wilayah di atas lapangan dan kami mulai memasuki pertandingan yang bahkan belum kami mulai. Setelah jeda, kami keluar dengan rasa lapar mencoba menerobos tim dan terorganisir dengan baik. Kami sangat membutuhkan kemenangan ini." Milan rekrut Adli untuk gantikan Bennacer musim depan. Sebuah fitur dari The Athletic menyorot bagaimana aktivitas Rossoneri pada bursa transfer musim panas kemarin. Selain memuji transfer terjangkau Fikayo Tomori dari Chelsea, mereka juga mengulas mengenai keputusan manajemen untuk mendatangkan Adli dan membiarkannya kembali dengan status pinjaman ke Bordeaux hingga akhir musim ini. Mengingat gelandang 21 tahun tersebut tidak akan membela Milan hingga musim 2022-2023 mendatang. Pemberitaan tersebut menduga bahwa kemungkinan ada beberapa tujuan proaktif pada permainan yang dijalankan Paolo Maldini dan Ricky Massara tersebut. Produk jebolan Akademi Paris Saint-Germain merupakan pemain yang andal dalam menggiring bola dan mengumpan antar lini yang sangat mirip dengan kekuatan yang ditawarkan Bennacer sekarang. Outlet tersebut menyebutkan bahwa pemain internasional Aljazair telah mulai menarik perhatian para pencari bakat dari klub-klub papan atas Eropa. Dan performa bagus lain yang ia tunjukkan mungkin akan membuat musim ini menjadi musim terakhirnya bersama Rossoneri. Khususnya, mengingat ia memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro atau 800 miliar dalam kontraknya. Jika nantinya Bennacer benar-benar meninggalkan klub, Milan tidak akan terlalu kerepotan lantaran mereka sudah memiliki Adli yang diharapkan siap menjadi andalan baru lini tengah raksasa Serie A tersebut. Kendati demikian, segalanya masih sebatas asumsi dan tak menutup kemungkinan skenario lain akan terjadi.